Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kasih Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapatkan mengerti dan pahami, kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan suci kuduskanlah pikiran kami Tuhan, agar tertuju dalam firman-Mu. Nas pembacaan dan perenungan kita pada malam hari ini, Filipi pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Berbunyi demikian, ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatan bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat yang ke-15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan paitung dengan aku selain daripada kamu. Kesulitan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Namun, di tengah badai kita bisa menemukan kekuatan yang tidak berasal dari diri kita sendiri, yang datang dari Tuhan saat kita merasakan lemah. Sesungguhnya kita sedang berada di posisi terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan bekerja untuk hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesulitan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan kesempatan untuk kita mengalami penyertaannya secara nyata. Justru, di tekanan iman kita ditempahkan karakter, dibentukkan, dan pengharapan kita diteguhkan. Yaitu ada 3 poin. Kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bukan kemampuan kita untuk membuat kita bertahan, tetapi kasih karunia Tuhan nyata untuk menopang kita. Yang kedua, kesulitan membentuk karakter. Tantangan melatihkan kita untuk lebih sabar, tekun, dan rendah hati, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, pengharapan di tengah tekanan. Saat kita memberikan alasan untuk menyerah, tetapi Tuhan memberikan alasan untuk berharap, Dia adalah sumber penghibur dan kekuatan yang tak berasal dan tak habis-habisnya dari Tuhan. Mari kita hadapi kesulitan ini bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman yang teguh. Karena di dalam hidup kita, setiap badai bisa menjadi perjalanan untuk kita melihat kuasa-Nya dinyatakan. Kita mungkin bisa memilih kapan badai itu datang, tetapi kita bisa memilih untuk tetap berdiri dan percaya bahwa Tuhan bekerja di balik semua yang akan mendatang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, pada ayat yang ke-14, berfokus pada Tuhan, kemurah hati, dan persekutuan dalam penderitaan. Jemaat Filipi telah menunjukkan kasih dan perhatian mereka melalui dukungan finansial kepada Rasul Paulus saat itu. Ia mengalami kesusahan yang Paulus hargai sebagai tindakan baik yang perkuatan persekutuan mereka. Pemberian ini adalah ekspresi hati yang tulus, bukan sekadar transaksi, dan menjadikan bukti kematangan iman dan menghasilkan buah roh serta kemuliaan bagi Allah. Pesan utama dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-14, keterlibatan dalam penderitaan orang. Ayat ini menunjukkan bahwa pengambilan bagian dalam kesusahan dapat diartikan sebagai hadiah, sebagai dukung finansial
atau bentuk bantuan asal saat seseorang dalam kesulitan. Jemaat Filipi berani menunjukkan kepedulian mereka yang tak terhabis-habiskan. Ayat ini menunjukkan bahwa mengambil bagian dari kesusahan yang dapat diartikan secara memberikan bukan hanya soal jumlah atau tindakan, tetapi pada motif di balik jemaat Filipi memberikan hati tulus yang penuh kasih dan pemberitahuan oleh Injil, bukan karena mengharapkan keuntungan pribadi mereka dengan dunia finansial. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemurahan hati adalah tandaan kedewasaan rohani seorang murid Kristus. Ketika kita berbagi berkat, terutama finansial, kita sedang dan tindakan yang tak akan menghasilkan buah melalui Allah. Jemaat diajak untuk merenungkan, memberikan adalah respon terhadap kasih karunia yang telah dinyatakan dalam Injil. Hal ini mendorongkan kita dalam arti dan aktif segala sebagai untuk bentuk ibadah dalam hanya sebagai kewajiban. Dengan saling berbagai dan memberikan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dalam Kristus melampaui perbedaan sosial atau ekonomi. Perbuatan memberikan adalah ekspresi rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus serta sesama kita. Memberikan adalah hati yang tulus, kita sedang memuliakan Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menuntut dan memiliki hati yang lebih terbuka dalam membentukkan kepada mereka kesusahan dan komunitas gereja yang sehat-sehat. Yang kita ambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-14 mengajarkan bahwa memberi adalah bentuk kasih yang tulus, ekspresinya dari dalam bentuk yang kedewasaan, dalam iman yang akan menunjukkan Injil dan memuliakan nama Allah. Amin untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini. Pada ayat yang ke-15, berpusat pada hukuman, dukungan, dan kemurahan Tuhan, hati jemaat Filipi kepada Rasul Paulus pada awal penginjilan menunjukkan bahwa mereka adalah satu-satunya gereja yang secara aktif keterlibatan dalam memberi dan menerima. Keterlibatan adalah berbagai secara finansial dan rohani, dengannya secara saat ia meninggalkan Makedonia untuk memberitakan Injil. Ayat ini adalah bukti kemurahan Tuhan dan kesetiaan jemaat Filipi, dan juga menjadi konteks bagi pelajaran tentang kemampuan untuk mencukupkan diri yang dibahas di ayat-ayat berikutnya. Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa tidak ada gereja iman yang mendukungnya secara finansial dan rohani pada awal mula pelayanannya. Di Makedonia, frasa ini mengacu pada saling berbagi antara Paulus yang memberikan hal-hal rohani Injil dari jemaat. Filipi juga memberikan dukungan materi. Ayat ini terjadi pada saat Paulus mulai mengabarkan Injil dan memberikan pada Makedonia untuk memberitakan ke tempat lain yang menunjukkan dukungan mereka saat penting dalam fase penting untuk misinya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk sebagian dan perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, hamba-Mu banyak kelemahan dan kekurangan untuk menyampaikan dari isi renungan dan pemberitaan firman-Mu. Tapi ku yakin dan percaya Tuhan yang bahwa bisa kami mampukan, Tuhan yang bisa kami andalkan di dalam kehidupan kami,
Ajarkanlah kami Tuhan seperti seorang yang agar kami dapat memberikan kasih, hati yang tulus, hati yang kuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami banyak hal yang kami takutkan dalam kehidupan kami. Takut berbagai hal, yaitu adalah kegagalan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan kami setiap proses kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.